Masih lagi dengan saya Hevin Shalom Majaitan. Kita kembali ke Pedas atau podcast cerdas. Di sini saya sudah bersama dua duta, yaitu ada duta wisata dan juga duta SMA. Boleh perkenalan dulu? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gibi Natalia Irawan dari Forum Duta Wisata Kabupaten Blora. Halo semuanya, perkenalkan saya Zeki Azara dari Duta SMA Provinsi Jawa Tengah. Oke, udah kenalan ya teman-teman. Jadi di sini ada duta wisata dan juga ada duta SMA. Nah, di sini ada kabar yang terbaru, katanya duta SMA lagi mengejar beasiswa nih. Oh, betul ya? Iya betul, lagi berjuang untuk beasiswanya, kita doanya ya. Amin, kita doakan bareng-bareng ya teman-teman. Kalau boleh tahu nih, buat syarat dapat beasiswa itu apa aja ya? Oke, jadi untuk syarat dapat beasiswa, jadi aku jelasin dulu ya beasiswa yang aku dapat itu apa. Jadi beasiswa yang aku dapat itu beasiswa non-degree atau non-bilar. Jadi itu kita namanya BIM Persiapan Beasiswa Indonesia Maju dari Kemendikbudristek yang berkolaborasi dengan Puskesmas. Nah, di situ beasiswanya mencakup kita diberikan persiapan nih Kak. Persiapan untuk kita bagaimana kita bisa tembus ke universitas luar negeri. Nah, untuk program persiapannya sendiri itu ada kayak tes IELTS dan juga dibimbing juga sama bimbingannya juga, bimbingan khusus IELTS juga. Terus ada college counseling, terus ada seperti apa ya? Kayak kita itu bisa mengerjakan proyek sosial bareng-bareng. Jadi itu yang serunya juga di situ. Mungkin lebih ke penerapan gitu ya? Iya, betul banget. Terus yang kalau syarat seleksinya itu memang lumayan rumit juga, karena memang itu diseleksi dari seluruh nasional juga. Jadi untuk BIM persiapan syaratnya yang pertama itu kita harus ada yang namanya prestasi dan minimal itu tingkat nasional. Iya, kalau waktu itu saya memang alhamdulillah dapat juara 3 lomba matematika. Tapi karena itu di luar dari Puskesmas, makanya itu kita perlu yang namanya kurasi. Kurasi itu proses gimana sertifikat kita bisa diakui oleh Puskesmas dengan cara diajukan ke sananya. Dan itu prosesnya juga nggak gampang karena itu butuh waktu sekitar 10 harian untuk bisa di-approve untuk sertifikatnya. Ya, gitu. Nah itu yang terpenting pertama. Kalau sertifikat yang provinsi memang belum bisa karena minimal nasional dan internasional. Iya betul banget. Terus yang kedua kita harus punya yang namanya itu prediction English. Terusnya kita kalau itu waktu saya itu ambilnya yang Duolingo English Test. Ya practice testnya itu gratis. Jadi nggak perlu bayar. Kalau bayar kan mungkin lumayan ya Kak, sampai 500-an. Apalagi kalau official testnya yang TOEFL, IELTS gitu tuh bisa sampai 1 juta sampai 3 jutaan. Makanya itu lebih baik ya udah ambil gratis saja dulu karena memang memberikan keringanan untuk itu. Gitu. Terus ada juga syaratnya surat keterangan pernyataan kita mau daftar, terus pernyataan orang tua, pernyataan juga dari sekolah. Terus ada dibutuhkan ya kartu pelajar dan sebagainya gitu kan. Sama isai, oh iya lupa isai. Iya isai juga, dan isainya itu berbahasa Inggris dan harus 2-3. Iya. Dan ini yang paling struggle-nya saya di sini, yang buat isainya itu. Satu aja udah susah. Iya benar banget. 200 sampai 300 kata per isainya. Jadi itu kita dimintai buat yang isai pertama itu tentang apa sih kemampuan kamu, ceritakan tentang diri kamu. Terus ada juga yang diminta saya kedua kontribusinya apa nanti buat Indonesia gitu. Jadi itu juga buatnya juga saya yang kadang juga sambil koreksi baik online juga karena takut grammarnya, karena ya itu yang dari utama itu nanti mungkin grammarnya juga. Itu sih Kak kurang lebih overall. Untuk BIM persiapan syaratnya Iya, persiapannya agak rumit ya teman-teman. Iya. Tapi untuk teman-teman yang lagi mengejar beasiswa juga gak boleh pantang menyerah. Serumit apapun kalau kita percaya kita bisa, pasti bisa. Pasti ada jalannya. Betul. Yang penting kita percaya sama diri kita sendiri dan berusaha juga, tidak lupa berdoa. Iya. Gitu.
Mungkin ini untuk step-stepnya kan tadi sudah dijelaskan, Iya. seleksinya juga, bagaimana permintaannya. Iya. Nah, untuk Mbaknya sendiri, apa sih motivasinya supaya bisa melewati segala kerumitan yang tadi Mbaknya udah jelaskan? Oke, terima kasih. Jadi kalau kita bilang soal motivasi, kita bicara soal strong way itu ya. Iya. Kalau strong way aku itu buat daftar BIM karena memang ada kendala dalam hal pendidikan. Maksudnya terutama dalam luar negeri kan emang biayanya kalau untuk saya ataupun teman-teman yang lain itu kan lumayan mahal ya Kak. Iya, lumayan besar. Iya lumayan besar karena beda banget sama yang di dalam negeri. Strong way saya itu pengen meringankan bagaimana saya meringankan orang tua untuk pendidikan itu tadi. Terus sama saya itu udah punya mimpi sejak kelas 10 juga. Kelas 10 itu saya punya mimpi mau ke Oxford University sebenarnya Inggris. Baru punya mimpi cuma bilang aja sebenarnya, cuma bilang aja. Tapi pas udah seiring berjalannya waktu, saya tuh kayak pesimis, mulai pesimis pas kelas 10, kelas 11 itu mulai pesimis yang nggak tahu sih. Mungkin karena memang akses untuk kita belajarnya itu kurang dan susah karena memang penyedia beasiswa yang seperti BIM persiapan itu memang nggak banyak, cuma satu aja. Kalau yang emang fully fund itu cuma itu aja gitu. Dan terus seiring jalannya waktu tadi, tapi pas alhamdulillahnya pas waktu kelas mau naik kelas 12, saya itu daftar BIM persiapan, mulai seleksi administrasi, lolos, terus substansi sama wawancara, lolos, alhamdulillah dinyatakan sebagai award beasiswa Indonesia Maju. Dan ini juga masih berjuang sebenarnya untuk beasiswa yang bergelar untuk luar negeri. Gitu. Untuk kampusnya sudah diterima karena mekanismenya BIM persiapan, BIM persiapan, lalu daftar kampus, diterima, dan berjuang untuk beasiswanya lagi. Gitu. Sebenarnya stepnya ya Allah lumayan lama dan rumit banget. Iya, banyak juga ya step. Iya, Coba ya kalau kita awal setelah kita percaya pasti bisa. Iya, betul banget. Selama kita percaya apapun itu, karena emang proses itu kan harus dijalani ya Kak. Dan harus menikmati prosesnya supaya nanti hasilnya juga nggak mengkhianati. Pasti udah akan mengkhianati proses lah. Iya, betul. Prosesnya susah, kita jalani semaksimal Iya. kita, pasti hasilnya juga akan maksimal. Iya, kan? betul. Gitu, mungkin Mbaknya ini bisa dijelaskan sih duta SMA itu kayak gimana ya sebagai duta SMA juga? Oke, sekarang duta ya. Iya. Oke, duta SMA. Jadi waktu duta SMA itu saya daftarnya malah setelah dapat beasiswanya itu. Oh. Iya, jadi sertifikat duta belum kepakai waktu saya daftar itu, cuma matematika itu aja. Nah untuk duta SMA sendiri, karena ini baru angkatan pertama, itu duta SMA itu adalah suatu ajang di mana itu kita berkompetisi tidak berjenjang, kita nggak kabupaten, provinsi, nggak, kita langsung nasional, seleksi secara nasional. Setiap sekolah bisa mengirimkan berapapun. Waktu itu sekolah saya Semantung itu mengirimkan 3 orang. Namun karena ada masalah, yang satunya itu karena ketiduran, lupa upload, bisa gitu juga. Pas saya follow up, ya masa saya lupa upload gitu. Terus yang satunya yang memang belum rezeki tadi. Dan alhamdulillah saya diberikan amanah ini tadi. Karena ini kan kalau singkatnya gini, duta SMA itu perpanjangan tangan dari Direktorat SMA ke teman-teman SMA. Kita bilangnya teman SMA di Provinsi Jawa Tengah khususnya, karena saya duta SMA Provinsi Jawa Tengah. Seperti itu. Ada juga duta SMA nasional, tapi rezeki saya di sini alhamdulillah juga gitu. Ya, jadi untuk program kerjanya yang tadi ada kita sosialisasi, terus kita sharing dengan teman-teman SMA by Instagram juga, kita ada grupnya juga. Intinya kita lebih banyak tuh online sih Kak emang, karena emang ya perkembangan zaman juga, terus berkembang juga untuk kita. Ya sama ya angkatan 1 itu tadi, kan emang angkatan yang masih berjuang-juang banget gitu, baru angkatan pertama gitu. Iya. Untuk dari duta SMA-nya sendiri, apakah ada korelasinya dengan scholarship yang sudah diberikan? Oke, jadi untuk korelasinya sendiri itu memang ada, ya ada. Karena kalau kita bilang motivasi ya, kalau daftar kan awalnya saya daftar beasiswanya dulu. Nah untuk beasiswanya kan motivasi saya tadi pengen buat ngejar studi yang setinggi-tingginya, gimana caranya dengan daftar beasiswa itu tadi. Kalau sebagai duta itu kan sebagai perpanjangan tangan, dimana kita juga memiliki istilahnya kayak privilege gitu nggak sih ya? Iya, privilege kita bisa berteman dengan teman-teman yang itu
anggapnya ya circle positif lah sesama duta SMA gitu. Terus kita juga bisa juga dapat koneksi juga dengan direktorat SMA. Iya, relasi dengan teman-teman SMA sama direktorat SMA-nya itu tadi. Jadi kadang pas seleksi beasiswa itu, pas seleksi benernya ini, kalau boleh dibocorin ya, emang saya kadang itu bisa minta bantu juga sama direktorat SMA buat bantuin scholarship-nya. Tapi dalam artian bantuin bukan orang dalam, enggak kan iya betul banget gitu. Dan ini surat rekomendasinya masih belum keluar, masih proses karena panjang banget itu prosesnya. Terus sama juga karena itu saya mintanya kan ke ke panitianya yang menanggung jawab duta SMA, nanti gue disampaikan ke pimpinannya juga. Jadi nanti ya kita mintanya cuma kan direktorat kan punya hubungan sendiri sama Puskesmas, sama-sama instansi lembaga pemerintahan kan. Nah makanya itu pas sama kan ini kan perlu juga yang namanya sertifikat kita kan dikurasi itu tadi ya diakui. Nah makanya itu sertifikat kitanya kita nggak perlu kurang sendiri, kita cuma minta bantu sama direktorat SMA buat ya karena memang internalnya lebih baik didahuluin dulu gitu. Ya jadi korelasinya emang ada benar-benar ya, mulai dari bantu tadi, terus sama kita bisa dapat koneksi dari direktorat SMA sama teman SMA gitu. Saling menguntungkan. Iya betul banget. Dan untuk teman-teman yang mau daftar duta, ini juga salah satu keuntungannya jadi duta ya, itu bisa nambah relasi baru ya, nambah relasi, hubungan, dan juga bisa dapat rekomendasi tentunya. Nah, bisa kita tanya nggak sih Mbak, ini kalau jadi duta SMA itu apa sih ya hubungannya untuk kemajuan Jawa Tengah, terutama kita ada di Jogja sekarang? Oke, baik. Jadi untuk duta SMA kan kita lebih ke edukasi ya, pendidikan. Dalam halnya kita tuh di bidang pendidikan. Maka dari itu, gimana sih cara kita sebagai duta bisa empowering, inspiring teman-teman SMA, terutama di Jawa Tengah, karena saya juga di Jogja juga, ya prioritasin dulu lah di Jogja gitu. Dengan cara kita memberikan inspirasi nih, karena kan kebanyakan kalau saya dan dapat juga dari pengalaman kakak-kakak juga itu bahwasannya kita itu harus benerin yang namanya mindset dulu. Karena mindset itu ibaratnya itu kayak fondasi sebelum kita itu mau berjuang lebih. Dan kebanyakan mindsetnya itu mereka itu sebelum mencoba itu mereka kayaknya mungkin ya nggak semua orang tapi kebanyakan juga mungkin mereka itu kayak bilang aku bisa nggak ya, aku bakal lolos nggak ya, kalau nggak lolos gimana, udah mereka tuh pesimis dulu gitu loh. Dan bagaimana caranya itu kita bisa benerin mindsetnya dengan cara mungkin sebenarnya cara kalau dari mentor saya, cara yang paling efektif dan bisa dilakukan setiap hari itu dengan cara afirmasi kata-kata. Nah iya mungkin kalau kata kita itu saya nggak bisa nih, iya benar, yang negatif ke positif itu tadi. Misalnya saya nggak bisa, jadi saya pasti bisa. Walaupun itu kan sebagai bentuk kepercayaan diri ya, walaupun nggak lolos pun itu nanti tetap kita nggak bakal down banget. Iya betul banget. Jadi itu tadi. Jadi terutama itu tadi buat mindsetnya, terutama saya sering kali membagikan juga, sering diundang juga ke webinar-webinar untuk mengisi juga terkait beasiswa itu tadi sama duta SMA. Dan saya lebih tekenin itu tadi sih ke yang namanya pola pikir remaja, terutama remaja ya. Iya itu tadi karena itu penting banget pola pikirnya, terus sama setting goals-nya itu juga penting. Kebanyakan mereka itu punya tujuan, tapi mereka itu nggak tahu caranya. Aku pengen ini, tapi gimana ya caranya? Nah iya itu, jadi harus benar-benar tujuannya mungkin harus dispesifikkan. Karena mungkin kalau contohnya saya pengen jadi, misalnya ya, saya pengen jadi pegawai di Pertamina, tapi kan nggak spesifik kan ya pegawainya bagian apa, mungkin bisa lebih dispesifikin lagi bagian apa gitu. Jadi yang penting itu tadi, kalau saya sering juga podcast juga dulu pernah di Jawa Tengah juga di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, saya juga tekenin di mindset sama goals-nya, itu penting banget gitu sih.
Ya, dan untuk biasanya remaja saat ini itu kan biasanya lebih keinginannya instan ya pengennya. Iya, langsung betul. cepat Iya. nyampe goalsnya gitu tanpa tahu prosesnya gimana. Mungkin dari kita SMA sendiri sudah pernah sosialisasi terkait hal itu atau belum? Kalau untuk Duta SMA sendiri sudah, dan itu kebanyakan seperti yang saya bilang tadi melalui media sosial, Iya. Instagram juga, terus sama sosialisasi melalui Zoom juga. Dan kalau untuk apa ya, secara langsung memang kita bilangnya belum ada gitu, karena memang iya masih diusahakan. Ya semoga saja nanti angkatan 2 bisa lebih baik harapannya, iya karena memang apa ya, angkatan 1 ya bisa dibilang tadi ya masih berjuang juga. Berarti itu tahun depan apa gimana? Tahun ini, iya tahun ini dibuka sampai 30 Juni 2023. Pas banget nih teman-teman, lagi pembukaan untuk daftar ya. Jadi teman-teman kalau mau daftar bisa banget, syaratnya apa aja nih Kak? Oke, syaratnya lumayan beda ya sama tahun lalu. Yang pasti syarat pertama itu pasti apa ya, kita harus sebagai pelajar SMA. Iya. Wajib itu Pasti saya lah. SMK, SMA nggak boleh daftar SMK sama SMA nggak boleh. Terus harus di kelas 10 atau enggak kelas 11, yang kelas 11 naik kelas 12 itu tadi. Terus sama juga kita harus punya sertifikat prestasi juga. Tapi kalau ini itu bebas, kita sepunyanya aja nih. Mungkin di tingkat kecamatan oke, kabupaten oke, tapi ya lebih baik tadi di yang lebih ya nasional tadi. Nah, tapi tetap dipertimbangkan kok, nggak mungkin nggak bisa kali, udah kan nggak gitu. Iya. Terus ada juga pengalaman organisasi. Oh, itu penting banget. Iya. Itu walaupun itu opsional tapi itu tetap jadi pertimbangan banget. Karena kalau kita udah pernah pengalaman organisasi, pasti dari tim penyeleksinya udah apa ya, udah tahu nih anak ini udah punya experience yang banyak banget, tinggal blank lagi, oke, Tinggal luas lah istilahnya. iya tinggal luas. Terus sama juga kemampuan bahasa Inggris jadi poin plus, iya jadi poin plus, iya benar. Mungkin bisa ditunjukin lewat sertifikat yang kita punya itu tadi. Terus yang lain-lain ya cuma seperti itu. Setelah administrasi ya nanti ada seleksi isai, lagi isai. Iya, isai penting banget bagaimana mencurahkan apa ya, isi pikiran di dalam dan dari kita ke bentuk tulisan itu tadi. Ya seperti itu. Esainya apakah seperti tahun lalu 3 atau bagaimana? Enggak, kalau itu esainya kan yang beasiswa. Oh, yang Iya. beasiswa. Kalau yang bisa ini cuma 1 aja, tapi itu nggak salah 10 halaman kalau nggak salah. Kalau nggak salah 5 atau 10 gitu ya. Iya, itu Pak. Tapi ada yang bukan banyak, tapi emang nggak banyak. Banyak juga sih ya. 5 sampai 10 banyak ya. Iya. Banyak kok Ibu. Jadi ketentuannya sekitar segitu ya. Dan untuk lengkapnya bisa dicek di IG-nya Direktorat SMA. Oke, silakan cek guys. Baik, dan untuk teman-teman, untuk informasi lebih detailnya, please buat cek di Instagramnya Direktorat SMA. Di situ udah ada pin postingannya, teman-teman tinggal cek dan buka linknya, dan teman-teman bisa baca dan pahami buku panduannya. Itu teman-teman, dan ingat penutupannya sampai 30 Juni aja. Jadi kalau mau berjuang ya monggo, atau enggak tahun depan nih yang masih sempat gitu. Semangat buat semuanya. Baik, mungkin untuk podcast pada hari ini mungkin cukup sekian ya teman-teman. Udah banyak ya informasi yang bisa teman-teman dapat pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di pedas berikutnya, podcast cerdas bersama Duta Wisata.